Baik pemirsa, terima kasih. Anda masih di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang ditanyakan Ibu Rani. Tadi mungkin sedikit sangat mendalam mungkin ya Habib apa yang dirasakan. Bagaimana menguatkan batin ketika mendapatkan masalah. Apakah hanya cukup mengatakan la ilaha illallah saja. Namun rasanya masih belum menerima kenyataan ini. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tadi pertanyaan sangat luar biasa dan ini mungkin bukan hanya Ibu Rani, mewakili daripada semuanya. Karena setiap manusia pasti ada masalah. Cuma ada yang kuat, ada yang tidak kuat, ada yang disimpan, ada yang tidak disimpan. Apalagi yang di rumah masalah banyak. Apalagi saat ini di Indonesia masalah numpuk luar biasa. Betul apa betul? Gimana kita untuk menghadapi ini? Duit kurang, keadaan begini, macam-macam sudah. Kita dalam Islam alhamdulillah ada jalannya. Bahkan Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itulah jalan keluarnya. Jadi kita dekatkan diri kepada Allah, kenali Allah, pelajari tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Fanzuru kata Allah. Fasiru fil ardi, disuruh kita jalan sana, lihat sana, subhanallah, begini ada jalan keluarnya, begini ada ininya, begini ada ini. Jadi kita disuruh menggunakan akal kita. Ibu Rani, jadi selain kita mengucapkan la ilaha illallah, kita disuruh berpikir, saya dikasih ujian begini, lihat yang lain, ternyata ada yang lebih lagi. Ternyata ada yang lebih lagi, dan akhir ujungnya bahagia. Subhanallah. Ketika turun ayat itu tentang masalah Uhud, itu Rasulullah sedih, terkena Rasulullah sampai macam-macam, bahkan pada meninggal dari umat Islam puluhan yang tadinya sudah menang, bahkan yang meninggal bukan sembarang orang, Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah, yang pembela Rasulullah, yang dicintai oleh Rasulullah, meninggal. Rasul tidak cukup meninggal, disobek perutnya. Allahu Akbar kalau kita cerita tentang Uhud. Tapi apa kata Rasulullah? Lihat Rasulullah, lau khuyyirtu bainal hazimati wan nasri yauma Uhudin lakhtartul hazimah. Coba Rasulullah Nabi kita mengatakan, kalau saya suruh milih ketika perang Uhud antara kalah dan menang, saya pilih kalah. Kenapa? Pelajaran yang tidak bisa didapati untuk umatnya Nabi Muhammad. Bahwa kita ketika ada musibah itu berarti sedang diajarkan oleh Allah. Kehidupan nanti ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Orang itu bakal lebih nikmat kalau dia sudah diuji. Kalau diberi tanpa dengan nikmat, tanpa dengan uji, itu nikmatnya sedikit. Tapi kalau kita sudah diuji, kita berhasil, kemudian enak, Allah, nikmatnya luar biasa. Rasulullah milih kalah, kenapa? Sahabatnya habis itu lebih hati-hati. Tadinya meremehkan Rasulullah, suruh jangan turun, pikir udah menang, mau apa? Orang lain dapat rampasan perang, kita enggak. Setelah itu para sahabat dan umatnya Nabi Muhammad tidak berani lagi main-main dengan Rasulullah. Begitu juga kita kalau ada musibah, entah suami kita, entah rezeki kita, entah keluarga kita, entah anak kita lebih berhati-hati. Hati-hati, ketika kita hati-hati berhasil, nikmatnya luar biasa. Lebih nikmat daripada orang yang tidak diuji oleh Allah. Dari situlah kita akan alhamdulillah, bukan la ilaha illallah lagi. Alhamdulillah, dulu saya diuji begini. Alhamdulillah saya bisa keluar dari jalan ininya. Insya Allah Ibu Rani dapat jalan keluarnya. Dan semua pemirsa yang melihat ini mudah-mudahan diberikan jalan keluar oleh Allah. Amin. Yakin kepada Allah bahwa Allah itu bisa segala-galanya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, dan Allah bisa mengeluarkan jalan keluarnya. Insya Allah. Insya Allah, Masya Allah. Karena biasanya kalau orang tidak diuji dulu biasanya sombong dan melupakan Allah begitu ya Habib ya. Betul. Masya Allah. Betul. Baik, berikutnya saya ke Ibu Tia yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Syahdan. Silakan Ibu Tia, mic-nya mungkin begini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Habib Ustadz. Kadang memang saya menyadari hidup itu memang pasti ada masalah dan ujian. Cuma dikala ujian itu datang, suka timbul negatif thinking terus gitu, Habib. Gimana cara mengatasi agar negatif thinking itu nggak muncul terus gitu? Cara mengatasinya bagaimana gitu?
Habib. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Tia, Ustadz Syahdan, Fadol. Ini sering sekali mungkin mengenai terkena juga buat diri kita ya. Sering kok gini amat hidup kita ya. Gimana Yai? Ya, terima kasih Ibu Mutia. Ketika orang mendapati masalah, Allah sudah sediakan kenikmatan dan keindahan, bahkan jaminannya surga. Kalau kita husnuzon, sabar, menerima dan siap menghadapi masalah itu. Jadi harus kita tahu bahwa Allah ngasih masalah ini ujungnya keindahan dan kebahagiaan. Kenapa sih Nabi Adam diturunkan ke surga? Kenapa? Agar supaya kita nanti bisa merasakan kenikmatan surga. Bagaimana kalau orang langsung ada di surga nggak bisa merasakan kenikmatan di surga? Kenapa? Nggak pernah susah. Nggak pernah merasakan pedihnya hidup, nggak pernah merasakan nikmatnya makanan, langsung di surga, nggak kerasa Bapak Ibu. Maka ketika kita semakin sedih, semakin sumpah, semakin kita tersayat, nikmatnya semakin besar. Gitu loh. Kenapa? Karena itu orang beriman sering diuji seperti itu. Supaya apa? Semakin nikmat, semakin mendapat kenikmatan dan keindahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sebagaimana Habib tadi katakan, prinsip kita pertama, setiap kita dapat masalah, innamal usri yusra. Setiap kali kita mendapat kesulitan masalah, Allah udah sediakan bukan cuma satu kemudahan, bukan cuma satu jalan keluar, tapi Allah siapkan 2 jalan keluar, minimal 2 kebahagiaan. Prinsipnya itu. Contoh, bayi dalam kandungan, makanannya cuma dalam satu jalur doang, betul gak? Mau makan spaghetti, mau makan dodol, gado-gado gak bisa. Kenapa? Jalannya cuma satu. Terengkungkung dalam rahim ibu, tapi Allah sudah menyiapkan 2 jalur makanan ketika bayi lahir. Betul. Allah sudah siapkan 2 jalur ASI dari sang ibu. Diuji lagi bayi. Ketika dia kuat, bahkan ibu mensapi bayi ibu. Bagaimana rasanya bayi mensapi, disapi dan ibu mensapi bayinya. Harus sabar, harus kuat. Betul enggak? Begitu bayi lulus, Allah sudah menyiapkan jalur makanan, bukan cuma 2 tapi 4 bahkan berlipat ganda. Masya Allah. Yang perlu juga berikutnya adalah yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hanya menghendaki kemudahan, tidak menghendaki kesusahan. Artinya apa? Kalau kita dapat kesusahan itu artinya kita disuruh introspeksi. Disuruh evaluasi diri. Agar kita semakin baik dan baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari guru kita Kiai Syahdan. Tetaplah di Damai Indonesiaku.